jahat dan maksiatnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada melakukan maksiat di atas muka bumi ini. Kalau ada di antara kita yang tergelincir dengan melakukan perbuatan maksiat, mudah-mudahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak tertutup mata ini daripada kehidupan di dunia ini, melainkan dalam keadaan semua dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sabda baginda Rasulullah menggambarkan tentang hakikat kehidupan di dunia ini yang begitu singkat. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, menceritakan tentang orang-orang yang sudah berada di akhirat. Hal itu belum terjadi, tetapi diceritakan oleh Allah dalam Quran. Karena Quran bercerita tentang masa lalu, masa lampau, bercerita tentang alam arwah. Al-Quran juga bercerita tentang masa sekarang. Al-Quran juga bercerita tentang masa depan. Al-Quran juga bercerita tentang alam barzakh. Al-Quran juga bercerita tentang alam akhirat. Lengkapnya Al-Quran sebagai panduan bagi kita umat Islam, yang memberikan kepada kita penerangan segala apa yang ada di alam semesta ini ada di dalam Al-Quran. Ma farrathna fil kitabi min syai'. Kami tidak tinggalkan dalam Quran segala apapun, ada dalam Quran. Mau cari apa, ada dalam Quran. Digambarkan di dalam Al-Quranul Karim tentang mereka yang berada di akhirat nanti, ketika menghadapi pertanggungjawaban atas amal perbuatannya, dan dia menyesal seperti mana disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi. Orang itu nanti hatta di surga pun menyesal karena tidak mengambil peluang untuk berbuat kebaikan di dunia. Maka mereka waktu itu yang menyesal di akhirat, termasuk daripada orang-orang yang bermaksiat, akan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yustarikhuna fiha. Mereka waktu itu menyesal, berteriak karena penyesalan itu, Rabbana, wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkan, kembalikan kami ke dunia, na'mal salihan, untuk beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, bukan amal yang dulu kita buat di dunia. Dia banyak berbuat maksiat, maka di akhirat nanti dia menyesal. Kenapa ada kesempatan di dunia untuk beramal soleh saya tak buat? Kenapa dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal taat tapi tak digunakan? Dia menyesal. Cuma permasalahannya tak ada manfaat menyesal pada waktu itu. Allah menjawab kepada orang tadi itu yang minta kembali ke dunia. Allah berfirman, dan kita perlu untuk merenungi firman Allah ini. Katanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku, Allah, memberikan kamu umur yang cukup untuk kamu sadar dengan umur, dan telah datang kepada kamu peringatan. Dua hal Allah sebutkan di sini. Yang pertama umur, yang kedua adalah peringatan. Umur di sini ulama memberikan banyak penjelasan, tapi singkatnya apa yang diuraikan tentang umur adalah peluang, masa, dan akal fikiran yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk berfikir, dan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk kita gunakan. Kalau tidak digunakan, itulah namanya dhaya'ul umur, menghilangkan peluang untuk kita memanfaatkan pahala dari Allah melalui umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat aku ini antara 60 dan 70 tahun. Wa qalilu man jawaza dzalik. Tidak banyak yang lepas atau yang lebih daripada umur itu, kata baginda Rasulullah. Yakni purata, standarnya umur umat ini antara 60-70 tahun. Bukan berarti sebelum itu tidak akan mati, atau bukan tidak bisa lebih dari 70 tahun. Yang sebelum 60 yang meninggal ada, yang lebih daripada 70 pun juga diberikan panjang umur pun juga ada. Tapi puratanya, kebiasaannya, untuk kita membayangkan bahwa perjalanan usia ini adalah kita berada di antara dua proses.
atau 3 marhalah yang kita lalui. Allahu khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan kamu itu daripada lemah, bayi, masih kecil, dimandikan, disuap, dan makhluk yang paling manja daripada semua makhluk ini manusia. Mulai dari kecil semuanya dilayan oleh ibunya, disusui sampai 2 tahun. Sudah susu 2 tahun pun masih belum lagi bisa berbuat apa-apa, masih lagi diurus lagi sampai dewasa, sampai umurnya mungkin 10 tahun baru boleh masuk pergi ke pondok atau pergi madrasah untuk menguruskan sendiri. Makhluk-makhluk yang lain itu cukup singkat. Burung itu sudah mulai sedikit bergerak, diajar untuk terbang sendiri. Tapi manusia ini manjanya lebih. Allah menjadikan kamu daripada lemah kemudian kuat. Masa remaja seperti antum semua ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini nikmat yang besar. Man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi wajada quta yaumihi faqad hizat lahu dunya bihadzafiriha. Siapa orang yang diberikan aman di rumahnya atau di wilayahnya, dikasih sehat tubuh badannya dan dapat makan, maka dia sudah mendapatkan nikmat dunia dan seisinya. Kata baginda Rasulullah, nikmat aman, nikmat sehat, nikmat makan. 3 ini menjadi nikmat yang besar diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita bersyukur. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kamu kuat masa remaja tadi, kembali menjadi lemah, yakni usia tua. Lemah ingatan, lemah pandangan, lemah pendengaran, lemah tenaga, lemah segala-galanya. Itu proses normal yang terjadi kepada manusia. Dengan berlalunya masa dan umur, manusia ini menuju kepada kelemahan yang kedua setelah kelemahan yang pertama. Jadi dalam proses perjalanan umur itu menuju ke lemah, jangan sampai diabaikan umur ini. Eman, sayang kalau tidak dimanfaatkan usia muda seperti antum ini. Oleh sebab yang demikian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengambil berat tentang anak-anak muda untuk dididik, untuk mereka bijak, pintar menggunakan masa mudanya di usia muda itu. Dan hampir merata itu sahabat-sahabat Nabi daripada kalangan anak muda yang dididik dengan ilmu oleh Nabi dan dididik dengan akhlak, dididik dalam bertindak, dididik dalam bersikap, dididik dalam berfikir, dididik dalam berucap. Itu didikan baginda Rasulullah kepada anak-anak muda. Pertama yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika ramai para sahabat yang kalangan mereka adalah anak-anak muda menyambut baginda Rasulullah SAW di Madinah setelah tolak al-badru alaina, sebagai sambutan kepada baginda Rasulullah, Nabi bersabda kepada mereka. Kita ingin mengambil hikmah daripada sabda Rasulullah ketika sampai ke kota Madinah. Katanya, ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil lail wan nas niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, beri makan, salatlah di waktu malam ketika orang sedang tidur, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Yang pertama Nabi sebutkan afshus salam, yakni letihnya belum selesai, penatnya belum habis, capeknya belum hilang. Yang dipesankan oleh Nabi kepada anak-anak muda daripada kalangan para sahabat waktu itu, afshus salam, sebarkan salam. Berbicara tentang penyebaran salam ini, hendaklah kita memandang luas arti salam. Apa itu salam? Cukup mengajak kepada kita untuk berfikir arti salam, karena yang punya nama salam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allahus salam. Bukankah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala adalah As-Salam? Ya, nama Allah adalah As-Salam, yang maha memberi keselamatan. Open
recording pertemuan setiap orang sesama kita. Kalau ketemu satu dengan yang lain, kita akan mengucapkan salam. Seseorang itu ketika masuk dalam sholat dan ingin selesai daripada sholat, kita juga mengucapkan salam. Ketika masuk ke rumah, walaupun tak ada orang, kita digalakkan untuk mengucapkan salam. Jadi salam ini maknanya luas. Kandungan pada kalimat salam ini begitu merangkumi segala aspek kehidupan kita untuk kita hidup salam. Baik kita itu selamat diri sendiri dan selamat pada orang lain. Kita tidak boleh memudaratkan kepada diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain atau menjadi sebab kemudaratan kepada orang lain. Itu kita ingin cipta salam, sehingga salam keamanan yang merupakan permintaan pertama Nabi Ibrahim ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kota Mekah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarat. Ya Allah, jadikan kota ini adalah kota yang aman, damai, tentram, selamat, salam. Pertama diminta oleh Nabi Ibrahim itu adalah keamanan di negeri kota Mekah, karena pentingnya menciptakan salam. Tidak mungkin tercapai salam itu kalau orang-orangnya tidak praktek dan faham apa itu arti assalam. Nabi mengatakan afshus salam, sebarkan salam. Baginda Rasulullah SAW memandang serius tentang salam ini, sehingga baginda tidak teragak-agak kalau ada orang yang berusaha untuk menimbulkan fitnah yang boleh merosakkan kedamaian. Nabi itu serius dan tegas bila ada orang-orang yang berusaha untuk menimbulkan permusuhan dan pertelingkahan dan perkelahian, karena itu akan merosakkan salam. Kalau aman itu tidak ada, jangan harap orang akan hidup harmoni. Oleh sebab itu, keamanan itu menjadi rukun yang dipentingkan oleh semua masyarakat. Bahkan binatang pun perlu untuk mendapatkan aman. Dalam uraian Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ketika menukil hadis Nabi Muhammad SAW, katanya sesungguhnya para malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang belajar ilmu dengan doa kebaikan. Bukan hanya malaikat mendoakan, tapi ikan di lautan mendoakan juga. Bukan cuma ikan, semut pun di dalam lubangnya, dalam rumahnya mendoakan kepada orang yang belajar atau orang yang mengajar. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi bersabda, innal malaikata la yusalluna ala muallimin nasi al khair. Para malaikat itu akan mendoakan kepada orang yang mengajar. Dalam riwayat yang lain, hatta al-hitan fil bahr, hatta ikan-ikan di lautan, ikan paus, ikan apa saja mendoakan juga kepada orang yang belajar dan orang yang belajar. Kemudian hatta semut juga mendoakan. Katanya, apa kaitan ikan di lautan itu dengan semut dalam lubangnya, dalam rumahnya, mendoakan kepada orang yang belajar? Apa kaitannya? Katanya, karena ikan di lautan itu akan merasa selamat daripada kejahatan manusia. Kalau manusia itu punya ilmu, belajar dan bertakwa kepada Allah, dia tak akan menimbulkan kerusakan di lautan yang menyebabkan ikan pun akan menderita di lautnya dengan membuang bahan-bahan kimia dan seumpamanya yang bisa menyusahkan kepada ikan di lautan. Semut pun juga begitu. Ketika ada seorang yang membakar rumahnya semut, dimarah oleh Nabi SAW. Siapa yang melakukan ini? Tidak ada yang berhak untuk membakar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semut pun merasa aman daripada kejahatan manusia yang memahami arti salam. Salah seorang khalifah mengatakan, saya ini takut dipertanggungjawabkan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Kalau ada keledai yang kakinya tergelincir ketika berjalan, saya takut ditanya, kenapa tidak bikin jalan yang betul untuk keledai? Jadi binatang pun salam.
binatang pun selamat. Ini arti salam merangkumi kepada seluruh alam yang dibawa oleh Nabi SAW.